Dari Gereja Sanggakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 23 Mei 2020. Hawa-hawa libur sudah terasa ya. Walaupun ya libur panjang juga gak terasa. Setiap hari di rumah soalnya gak bisa kemana-mana. Hari ini saya kedatangan tamu dari luar kota Surabaya, tapi masih Surabaya Raya. Pendeta Hermanto Tan dan Ibu Siska Hermanto. Selamat pagi Bu Siska. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Hermanto. Selamat pagi. Kali pertama di Bincang Pagi. Iya. Beliau biasa mengisi di program Reflection Siang. Setiap hari Kamis Pak ya. Hari Jumat. Hari Jumat. Itu dia. Baru kali ini ketemu duduk-duduk begini dengan saya. Kongo ini. Bukan Kongo Pak ya, Kongo. Iya. Gimana nih? Dengan adanya pandemi, semua kan harus di rumah begitu. Bapak Ibu gimana nih? Saya gini aja, Bu Wahyu. Ya, mungkin ini ada salah satu rencana Tuhan yang besar di dalam kehidupan orang yang percaya atau anak-anak Tuhan, sehingga kami lebih banyak berkumpul di rumah, lebih banyak berfellowship dan berdoa gitu ya. Walaupun memang tingkat depresinya terlalu tinggi juga gitu ya, karena kan memang kita biasa bermobile, kita biasa beraktivitas, kemudian tiba-tiba kita harus di rumah, kemudian kita ketemu dengan orang-orang yang terbatas. Itu membawa satu nuansa yang berbeda gitu ya. Biasanya potensi konflik lebih besar. Potensi konflik di situlah akhirnya kita diajari Tuhan supaya dalam situasi seperti ini mari kita ambil positifnya aja ya Bu Wahyu. Jadi istilahnya kita ambil hikmatnya, semuanya ini apa yang Tuhan mau di dalam dalam kehidupan anak-anak Tuhan gitu ya. Jadi tapi ya saya bersyukur kalau sekarang kalau biasanya lebih banyak tidak bertemu dengan Bu Herman, sekarang lebih banyak bertemu gitu ya. Jadi kita berdoa. Jadi kita membagi tugas nanti supaya tidak jenuh gitu. Nanti tugas rumah tangga dibagi, biasanya di cover semua sama Bu Herman. Nanti dibagi gitu. Nanti Bapak kebagian apa ini? Saya lebih senang masak. Suka masak rupanya. Ya, hobi. Saya nggak percaya kalau nggak ada buktinya. Nah, nanti besok saya bawakan. Pas ada acara ini ya. Masaknya lebih enak. Gitu ya Bu ya. Lebih enak. Maklum mantan anak kos kan gitu. Gitu. Biasanya anak kos cuma mie instan. Kalau dulu zaman saya dulu kan harus kreatif. Iya. Oke, jadi sebenarnya di rumah saja itu ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya betul, Bu Wahyu. Jadi kita memang awal-awalnya kita kaget gitu ya. Waduh kok gini? Kita lihat pintu dapur, kita lihat pintu depan, kita lihat pintu kamar itu ketemu aja. Bu Siska lagi, ketemu Hermanto lagi gitu ya. Ketemu Bu Siska, ketemu anak gitu. Putra putri gimana? Merasa jenuh juga kan? Iya, kebetulan begini, kami kan punya 3 putra gitu. Yang pertama putri memang dia di Jakarta kebetulan. Nggak bisa pulang. Gitu. Yang kedua memang di luar pulau, jadi karena mereka yang kedua kan sudah berkeluarga gitu. Jadi di luar pulau, sehingga ya juga tidak bisa ketemu juga gitu. Sudah ada cucu ini berarti? Belum. Nah ini saya berdoa supaya dapat cucu. Ngomong di rumah saja. Jadi yang pertama itu sudah selesai studinya dia ambil di jurusan ilmu komunikasi. Kemudian yang kedua juga manajemen bisnis sudah selesai. Terus yang ini yang terakhir tinggal nunggu wisuda saja. Yang paling kecil gitu. Ya terima kasih Tuhan juga atas kekuatan yang diberikan, yang sudah Tuhan memberkati dalam keluarga kami. Nah itu jadi di rumah tinggal orang 3 gitu. Lundang-lundung. Awalnya memang kita
agak terbiasa gitu ya Bu Ayu. Karena kita kan biasa sibuk semua ya. Biasa sibuk semua. Kalau Bu Siska apa nih kesibukannya biasa hari-hari? Kalau hari-hari sih yang jelas apa untuk ngurus rumah tangga pasti ya. Terus apa yang terpenting kalau dalam pelayanan itu konseling, banyak terima telepon, konseling. Terus ada terima tamu, ya gitu sharing-sharing. Jadi seperti itu. Dan juga apa hiburan juga ya, masak. Saya soalnya seneng masak soalnya. Ibu seneng masak juga, klok juga. Nah, jadi sempat kita terima pesanan-pesanan masakan gitu. Ini kan mumpung di rumah saja kan bisa terima pesanan lagi, Bu. Nah, tapi yang ngirim siapa ini? Gojek ya atau siapa? Maaf nyebut merek. Oke, JKI Kabod of Power itu juga kan kita semua tidak bisa beribadah bertemu. Gimana ini? Jadi begini Bu Ayu, kebetulan Tuhan tuh taruh misi di gereja kami itu orang-orang yang betul-betul kaum papa dan beberapa jemaat memang kaum duafa, tapi memang sebagian yang jemaat yang ya setara atau maaf bukan setara, istilahnya yang mampu bukan mampu juga, sederhana juga. Jadi selama ini kita lebih banyak streaming, terus beberapa firman atau khotbah-khotbah kita sering kirimkan lewat WhatsApp, lewat ya seperti itu. Memang sih agak biasanya biasa. seperti kita biasa ketemu berfellowship karena kita ini kan makhluk sosial, betul. Biasa berinteraktif di dalam kehidupan, terus kemudian tahu-tahu kita hanya interaktif ketemu di dalam dunia maya kan gitu. Betul. Tetapi sebenarnya begini, saya merenungkan ya, satu hal yang positif Bu Ayu. Berarti itu zaman sekarang kalau orang berkata bahwa ini zamannya gadget gitu, yang disoroti lebih banyak negatif mungkin. Maaf bicara tidak semuanya negatif ya, tapi banyak positifnya juga. Tetapi dunia sekarang adalah dunia gadget itu. Ternyata Tuhan dengan adanya seperti ini itu juga teknologi dipakai Tuhan juga untuk supaya anak-anak Tuhan tetap beribadah walaupun terbatas, kan gitu Bu. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Gitulah. Ya, dari sisi lain kekasih Tuhan, hari-hari ini tadi dibilang Pak Hermanto sama Bu Siska bahwa di rumah saja potensi konflik lebih besar. Karena ketemu tiap hari, biasanya kan ya ada jeda waktu. Nah, kali ini 24 jam ketemu. Dan ternyata ada begitu banyak hati yang terluka. Untung nggak nyanyi ya. Pagi hari ini Pak Hermanto dan Bu Siska tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan hati yang diperbaharui ya. Ya bicara tentang hati itu kan kalau kita lihat ketemu kita nggak usah bicara jauh-jauh deh. Hari-hari ini kita bicara tentang dalam keluarga ya. Ada banyak yang karena omongan, karena sikap itu bikin kok gitu sih gitu ya. Apalagi kita Bu ya, makhluk halus ya. Betul. Bagi pria itu biasa saja, bagi kita wanita itu punya perasaan jelek gitu Bu ya. Ya, pengalaman Bu Siska udah menikah berapa lama Bu? 28 tahun. 28 tahun. 28. Masih 28 tahun. Masih seperti pacaran kok, Pak. Iya, nah itu puji Tuhan gitu. Jangan-jangan dulu Ibu tertarik sama Bapak karena pintar masak juga. Gitu ya, Bu ya? Dulunya sih karena celana levis atau apa? Karena beliaunya dulu pemain voli juga. Olahragawan. Pemain voli ya. Ibu? Saya juga dari pemain voli. Wow. Jadi sekarang kalau marah lempar-lemparan bola. Lempar-lemparan bola. Dalam perjalanan 28 tahun pasti ada yang namanya riak-riak kecil, konflik begitu. Betul. Sampai hari ini apakah masih ada, Bu? Ya masih, tapi sedikit ya. Dalam arti masih bisa kita atasi lah. Dengan segala apa yang ada konflik. Misalkan saya yang salah, saya juga minta maaf sama beliau. Sebaliknya juga Pak Herman. Pak Herman kalau ada salah, juga minta maaf ke kami juga, ke saya ya. Jadi dari situ bersyukur sekali ada sesuatu hal yang ketika
ada konflik ini kita langsung bebenah. Oke. Jadi langsung koreksi diri juga. Selesaikan hari itu ya. Diselesaikan hari itu juga. Gitu. Pernah nggak ngerasa hatinya ibu dilukai sama bapak? Sering. Terlalu sering. Terlalu sering. Ini pendeta loh kita juga. Ini pendeta loh ya. Bayangin yang nggak pendeta juga. Terlalu sering ya. Sebaliknya Pak, ibu pernah nggak nyakitin hati bapak? Ya beginilah, kita ini selama kita masih ada nafas, selama kita masih hidup di dunia, kita tidak boleh munafik dan kita tidak boleh jaim ya. Tetap itu ada, tetapi skalanya tidak seperti waktu kita belum benar-benar diperbaharui kan gitu, Bu Wahyu. Jadi kekasih Tuhan, kalau kita bicara tidak ada konflik, bahwa kita salah. Tetap ada konflik. Namanya manusia. Tetapi bagaimana memanajemen hati ini? Ya, kalau dulu kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu setelah konflik bukannya saling kita minta maaf, apalagi saya kan gitu ya. Bapak-bapak kan lebih gengsi, wong saya. Bukan saya yang ngomong loh, Bapak sendiri yang ngomong. Tetapi disitulah yang dinamakan hati yang diperbarui. Sampai hari ini tetap ada konflik, ada. Tapi ending atau semuanya ketika terjadi ini, kalau dulu siwak-siwaan mungkin atau pernah siwak-siwaan. Arek Surabaya kan pernah ya. Tapi sekarang ketika kita sudah diperbarui itu, ketika terjadi konflik, Firman katakan jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarah. Padamkan amarahmu. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ini adalah satu keputusan. Dalam arti, apakah kita mau menghidupi kebenaran firman itu? Ya. Tetapi memang kita butuh satu kekuatan. Pengampunan itu saya katakan itu adalah karunia. Jadi tidak semua anak-anak Tuhan, mungkin hamba Tuhan, mempunyai satu pengampunan. Nah, karena Tuhan itu memproses setiap hidup kita, bukan dari orang jauh, tetapi di dalam keluarga kita. Yang bisa nyubit kita itu kan bukan orang yang jauh, deket-deket itu. Ini saya juga berpotensi mencubit Bu Siska. Siap. Jadi ketika itu terjadi gitu ya, ada konflik tentang anak, entah itu tentang pelayanan, entah itu tentang segala kebutuhan di dalam keluarga kita. Satu hal yang sering terjadi bahwa endingnya Bu Herman minta maaf atau saya minta maaf sama dia. Jadi ketika itu terjadi, disitulah terjadi sebuah pemulihan hati. Jadi tidak ada yang namanya hati yang terluka. Tidak ada. Karena kenapa hati itu seperti sebuah kalau kita belajar memanah itu sebuah target. Dan ketika kata-kata yang menyakitkan, kata-kata hujatan, umpatan, fitnah itu dilepas, itu seperti anak panah, dan itu menancap. Lah ketika anak panah itu diambil, itu ada bekasnya. Nah, yang bisa menutup bekas itu bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Ketika kita mau melepaskan sebuah pengampunan, karunia itu, disitulah terjadi sebuah pemulihan. Di situ. Jadi, Pak, kalau ideal seperti Bapak Ibu mau saling minta maaf, itu dunia akan tenang kayaknya. Mungkin. Tapi di luar sana itu banyak yang tidak ideal seperti Bapak dan Ibu saling minta maaf. Saya ini wis ngalah terus loh Pak atau Bu gitu ya. Tapi dia menyakiti terus, nggak pernah minta maaf sama saya. Saya dilukai terus. Nah, bagaimana dengan situasi-situasi seperti ini? Kita begini, kita lihat dulu dari sebuah perspektif yang lebih besar. Tuhan itu menciptakan kita, semuanya manusia. Itu diberi sebuah pilihan. Diberi sebuah pilihan. Kenapa Tuhan itu tidak mengintervensi dunia supaya mereka percaya kepada Yesus? Tuhan tidak mau. Tapi Tuhan memberikan sebuah pilihan kepada setiap orang
dan melalui anugerahnya. Begitu juga ketika kita terjadi konflik yang tadi Bu Wahyu katakan di luaran sana. Saudara diberi pilihan sama Tuhan, mau menerima maafnya dia atau tidak. Atau saudara, atau yang tadi Bapak tidak mau memaafkan itu, atau tadi ibu tidak mau memaafkan itu diberi sebuah pilihan. Tetapi saya katakan, ketika seseorang seperti yang Bu Wahyu tadi katakan, kalau ini ibu kok saya sudah sering minta maaf walaupun saya tertekan atau teraniaya gitu. Saya katakan orang yang diberkati itu adalah ibu, bukan bapak. Keliru. Karena disitulah ketika bapak itu tidak mau melepaskan sebuah pengampunan, ya, itu dia memendam sebuah sakit hati, memendam satu geram, memendam amarah. Nah, dan itu di dalam kebiologisan tubuh kita itu pengaruh besar di dalam kesehatan kita. Makanya ketika dunia melihat bahwa kenapa Tuhan tuh tidak salah, tidak melakukan kejahatan, mereka disalibkan seperti dia orang bersalah. Tetapi satu perkataan salib yang hari ini kita imani dan kita pegang, bahwa Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti itu. Pak Herman, kalau mungkin pria berkata begitu lebih mudah. Bu Siska, wanita itu kan tadi saya bilang makhluk halus. Perasaannya halus. Jangankan dibentak ya. Ngomong nggak enak sedikit kan. Kadang-kadang perasaan wanita itu lebih dominan daripada logikanya. Betul. Ya. Dan itu kita akui. Saya wanita juga. Jadi bagaimana sih kita harus bersikap sebagai wanita ketika mungkin pasangan melukai, ya kan, suruh memaafkan, tapi perasaan ini kan rasanya nggak enak, campur aduk gimana gitu, Bu? Ya biasanya kan kita cuma bisa nangis ya, kita bisanya cuma nangis. Tapi kalau saat ini posisi di saya sekarang ini, ya cuma bisa berdoa. Ya, dalam kita serahkan sama Tuhan apa yang menjadi tekanan di dalam hidup kita, dan kita mau tidak mau harus belajar untuk mengampuni. Untuk mengampuni. Sejujurnya wanita itu memang benar-benar seperti yang dikatakan Bu Wahyu ya, memang begitu tersakit itu ada, kita nggak munafik, ada rasa jengkel ya, ada rasa amarah ya, apa istilah kata kalau orang Jawa bilang gontok banget ya, seperti itu. Tapi di sisi lain ketika kita sadar, oh iya, Tuhan aja bisa mengampuni, kenapa kita nggak bisa mengampuni? Kan kesadaran begitu. Itu yang harus ada. Kesadaran itu yang harus ada di dalam setiap kita sebagai orang yang percaya yang sudah ditebus oleh Tuhan gitu. Jadi kalau kita nggak sadar terus gimana mau bisa bersatu kan gitu. Kalau kita mau seperti dikatakan Pak Herman, kita ini diperhadapkan dengan pilihan. Kalau kita mau rumah tangga kita, keluarga kita harmonis, keluarga kita boleh dikatakan ada kerukunan, itu kita harus mempunyai sikap. Nah itu tadi, kita harus sadar, nyadari. Sadar, jadi nggak pingsan ya. Sadar bahwa Tuhan itu sudah mengampuni kita. Betul. Jadi kita pun tidak berhak untuk tidak mengampuni orang lain. Apalagi itu pasangan. Ini baru bicara pasangan, belum anak. Belum orang tua, belum mertua. Bisa 1 hari itu. Bisa 7 hari 7 malam nggak selesai. Ya, dikasih tahu satu sikap, sadar dulu, ya, katanya Bu Siska ya. Nah, bagaimana sikap yang harus kita kembangkan di situasi seperti saat ini, di mana potensi konflik itu lebih besar karena banyak tinggal di rumah, tingkat stres tinggi, konflik-konflik mudah terjadi, tapi juga ada kedekatan. Semakin dekat biasanya semakin mudah gesekan. Selain sadar, sikap apa lagi yang harus kita kembangkan agar hati kita ini diperbarui setiap hari dan tidak ada luka yang kita simpan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi, dan tentu saja Anda mulai bisa bergabung juga bersama dengan kami. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Kami kembali sesaat lagi.